Halo, kami dari kelompok 1 PPG Prajabatan Universitas Pendidikan Indonesia Prodi IPA kelas C yang beranggotakan Indri Widyastuti, Jihan Mutiara Fatin, Jody Muhammad Salman, Yuniza Putri Warsita, dan Karismara Olivia Afifa Joti. Melanjutkan video sebelumnya, kami akan menyampaikan mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. UBD memiliki penilaian yang terbuka. Penilaian pada UBD berupa unjuk kerja sehingga penilaian diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman tidak hanya satu model saja. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Penilaian dan evaluasi dalam UBD memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari pendekatan tradisional. Berikut adalah beberapa aspek penting dari penilaian dan evaluasi dalam UBD. 1. Tujuan utama UBD adalah untuk mempromosikan pemahaman mendalam dan transfer pengetahuan. Oleh karena itu, penilaian dan evaluasi dirancang untuk mengukur sejauh mana siswa memahami konsep dan dapat menerapkannya dalam konteks baru. 2. Menekankan pada penilaian autentik yang berarti penilaian dirancang untuk mencerminkan tugas kinerja yang kompleks dan realistis. 3. Dalam UBD, penilaian tak hanya digunakan untuk mengukur pemahaman, tetapi juga sebagai alat untuk membantu siswa memahami di mana mereka perlu memperbaiki dan bagaimana mereka dapat melakukannya. 4. Penilaian berkelanjutan yang terjadi sepanjang unit pembelajaran. Ini memungkinkan guru dan siswa untuk memantau pemahaman sepanjang waktu dan membuat penyesuaian yang diperlukan. 5. UBD menggunakan rubrik penilaian untuk memberikan kriteria yang jelas dan spesifik. Rubrik ini memberikan deskripsi rinci mengenai harapan pada setiap level kinerja, dan digunakan sebagai alat untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Berikut adalah penjelasan mengenai penilaian dalam kemampuan menjelaskan yang meliputi beberapa aspek, yaitu akurat, contohnya ujian tulis yang memeriksa pemahaman siswa tentang langkah-langkah fotosintesis dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Koheren, contohnya proyek penelitian dan presentasi di mana siswa harus menyajikan hubungan antara usaha dan pesawat sederhana. Dibenarkan, contohnya tes yang mengharuskan siswa menghitung luas dan volume berbagai bentuk bangun ruang, diikuti dengan pertanyaan reflektif yang meminta siswa menjelaskan pentingnya kemampuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sistematis, contohnya tugas menulis esai yang mencakup isi, metode penelitian, analisis data, kesimpulan, dan presentasi. Dengan rubrik yang menyajikan poin-poin penilaian untuk setiap bagian. Prediktif, contohnya proyek penelitian dan presentasi yang mensimulasikan konferensi ilmiah, di mana siswa mempresentasikan temuan mereka dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim di masa depan. Berikut adalah penilaian pengetahuan diri yang meliputi beberapa aspek, yaitu sadar diri, berarti memahami perasaan dan perilaku diri, serta mengungkapkan pikiran, keyakinan, dan pendapatnya dengan baik. Metakognitif, berarti dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya pada suatu masalah, menyusun perencanaan, hingga menarik kesimpulan dari suatu permasalahan. Penyesuaian diri, berarti mampu menentukan rumus dan prosedur untuk permasalahan matematis. Reflektif, berarti merenungi dan menganalisis kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan diri sendiri. Bijak, berarti menerima segala masukan dan kritik. Sekian video kami kali ini. Terima kasih telah menyimak.